Dan dibiasakan yang punya masalah itu tidak boleh hanya mengeluh. Dia pun harus memberikan alternatif solusinya apa. Walaupun bukan di dia yang mengerjakan. Misalkan di sekolah gitu ya, kepala sekolahnya punya masalah tadi jaringan internet. Oke, so what? Dia harus memberikan solusi kepada UPT, kepada dinas. Menurut saya solusinya ini Pak, 1, 2, 3. Masalah mau dikerjakan atau tidak masalah lain. Tapi jangan hanya mengeluh, tapi harus juga memberikan solusinya juga. Termasuk UPT waktu eskalasi ke pusat. Waktu mereka merasa tidak bisa, mereka di encourage untuk memberikan solusi-solusinya apa yang bisa diusulkan ke pusat. Tapi ada yang mau tapi tidak mampu, itu kan masih bisa dididik ya. Asal jangan sulit-sulit banget lah. Yang paling repot itu sudah tidak mau dan tidak mampu. Nah, karena itu kan artinya nanti dia semacam ditunjuk. Nah, kalau sudah ditunjuk itu akan berat. Halo Sobat PAUD, hari ini kita akan membahas topik pendampingan konsultatif dan asimetris dengan narasumber Ibu Poppy Dewi Puspitawati dan Bapak Fedi Junaidi. Bersama saya Syahnas Haq dalam podcast PAUD Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar Ayah, Bunda, dan Sobat PAUD semuanya? Hari ini ada 2 orang yang sangat istimewa dan menyenangkan sekali di hati saya. Saya perkenalkan dulu untuk semuanya ya. Yang pertama adalah Dr. Poppy Dewi Puspitawati dan saat ini sebagai PLT Kepala PP PAUD dan Diknas Jawa Barat. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Pangestu Neng. Teh Poppy, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak ya sudah mau berbagi untuk Ayah, Bunda, dan Sobat PAUD. Dan yang ini adalah senior saya, Brigade 04 gitu ya, anak teknik tapi ternyata juga mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk membuat dunia pendidikan berkembang dengan optimal, yaitu Insinyur Fedi Junaidi sebagai tenaga ahli staf khusus. Kang Fedi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang banget. Apa? Ketemu. Oh, apa? Kenapa mesti senang? Ini saya izin membacakan ya, bahwa ada 5 intervensi gitu yang dilakukan di program sekolah penggerak agar semua berjalan dengan baik. Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Yang kedua penguatan SDM sekolah. Yang 3 adalah pembelajaran paradigma baru. Yang keempat itu adalah perencanaan berbasis data. Terakhir digitalisasi untuk sekolah. Dari 5 intervensi yang harus dilakukan yang mempunyai tantangan menarik untuk ditaklukkan adalah nomor 1 dan 2. Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Yang kedua adalah untuk urusan penguatan SDM sekolah. Tapi kan namanya yang begini menarik untuk dikerjakan dengan baik. Setuju? Setuju banget. Iya, karena mesti pakai kreativitas bagaimana melakukan di saat pandemi seperti ini. Jadi sebetulnya saya mau ke Kang Fedi dulu. Kang, jadi ini pendampingan konsultatif dan asimetris. Jadi filosofinya bagaimana? Baik, makasih Sanas. Jadi filosofi dari pendampingan konsultatif dan asimetris adalah kita harus mengerti dulu mengenai wewenang untuk pengelolaan sekolah di Indonesia ya. Jadi di Kemdikbudristek di pusat itu yang menghasilkan kebijakan, peraturan, pedoman ya. Kemudian yang berwenang untuk mengelola sekolah itu adalah pemerintah daerah masing-masing. Kalau PAUD itu ada di kabupaten kota. Ya, SMA SLB itu ada di provinsi. Nah, dengan demikian seluruh kebijakan yang dihasilkan oleh pusat itu wajib dilaksanakan, dipatuhi oleh daerah untuk diimplementasikan di sekolah. Tapi seperti kita ketahui, setiap daerah, setiap sekolah itu memiliki masalah, memiliki keunikan masing-masing gitu ya, budaya lokalnya, politiknya segala macam.
punya hambatan sendiri-sendiri gitu ya. Beda di timur, di barat, di tengah, bahkan antar sekolah pun beda. Ya. Untuk itu terlalu naif kalau kita mengeluarkan kebijakan tapi kita tidak dampingi. Kita harus dampingi untuk memastikan kebijakan itu bisa dijalankan dengan baik. Ya. Kalau ada hambatan, kita juga dampingi, kita carikan solusinya bersama-sama. Dan itu menjadi pendampingan yang asimetris karena solusi-solusinya akan berbeda di tiap daerah. Iya, Ayah, Bunda, dan Sobat PAUD ini perlu dipahami dulu ya, yang maksudnya asimetris itu tidak sama, tidak sebangun, jadi berbeda-beda. Lain ladang, lain ilalang lah begitu. Kan setiap anak juga berbeda walaupun ibu bapaknya sama, begitu ya kurang lebih ya. Jadi menangani anak ya sesuai dengan kebutuhannya di lapangan. Itu gimana Teh Popi? Nah, seperti yang sudah disampaikan, kita di lapangan itu UPT ya, kan di Indonesia ini kalau LPMP ada 34, kalau PAUD ada 29. Tapi kalau ke daerah kita tidak masing-masing, jadi sama. Kita melakukan pendampingan itu sebagai UPT Kemdikbud Ristek. Nah, jadi misalnya kami di Jawa Barat, tadi sudah disampaikan kita melakukan pendampingan. Kalau PAUD tentu saja ke kabupaten kota, sesuai dengan permasalahannya apa. Jadi istilahnya belum disampaikan ya, istilahnya PMO, kita nanti mendampingi, khususnya tugas kami itu mendampingi kabupaten kota dinas, jadi bukan ke sekolah, karena yang menangani dinas. Jadi kita memberikan konsultatif, pendampingan, tadi dilihat apa permasalahannya, apa kendalanya, dari tingkat sekolah, kemudian nanti tingkat kabupaten kota, dan jika nanti ada hal yang memang harus diselesaikan diekskalasi ke pusat, kita selesaikan di pusat. Tapi kewenangan kami di UPT menangani ke kabupaten kota dan nanti kalau ada ke provinsi untuk tadi disampaikan Pak Fedi untuk SMA dan SLB-nya. Baik, Teh Popi pelan-pelan banget ngejelasin sama saya ya, gitu ya. Jadi saya bisa mewakili buat semua yang menyaksikan podcast ini supaya paham mesti kemana kalau ada masalah dan kalau saya bisa nolong apa begitu, karena ini masalah kolaborasi, apalagi untuk urusan pandemi saat ini yang bertahan adalah orang-orang yang kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ini dibutuhkan semua lapisan masyarakat untuk bisa membantu pelan-pelan ya. Kalau UPT itu jadi singkatannya apa? UPT itu unit pelaksana teknis. Yaitu di setiap provinsi ada lembaga penjaminan mutu pendidikan dan PP atau PP PAUD kalau yang mengurusi PAUD, atau balai atau pusat. Nah, itu ada di 29 baru 29 provinsi. Baik. Nah, kami pada saat terjun ke daerah bersama-sama. Iya. Tidak sendiri-sendiri karena dari Dinas Pendidikan melihatnya ini UPT Kemdikbud Ristek, bukan melihat sebagai masing-masing. Betul. Itulah perannya UPT gitu ya Kang Fedi ya. Ya, jadi kita bukan mengawasi ya, tapi benar-benar sebagai mitra, benar-benar berpartner dengan Pemda. Pemda itu bukannya tidak mau mengikuti arahan dari pusat, tapi pasti punya hambatan. Ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, jangan langsung ngejudge bahwa itu tidak nurut, bukan. Siapa tahu memang kondisi daerahnya tidak memungkinkan untuk mengimplementasikan hal tersebut. Sehingga disitulah peranan UPT untuk mencarikan solusinya gitu loh. Contoh misalkan di Nusa Tenggara memang anak-anaknya pada waktu panen raya itu disuruh ke ladang gitu loh. Sehingga itu yang bisa dicarikan solusinya. Jadi tiap daerah berbeda-beda masalahnya, carikan solusinya bersama-sama supaya kebijakan pusat itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kalau saya bungkus adalah gini Kang Fedi sama Teh Popi ya, kalau lain ladang lain ilalang, tadi yang disampaikan anak-anak PAUD di sebuah daerah kalau misalnya lagi panen raya akhirnya mesti mengikuti orang tua pergi ke ladang untuk menemani, sehingga guru PAUD juga tidak bisa modelnya mesti disamakan dengan yang ada di Jawa. Betul. Oke. Itu sebabnya yang disebut asimetris tersebut. Baik. Nah, kalau misalnya dalam koridor PAUD, Dasmen dan Ditjen GTK itu gimana? Jadi Ditjen GTK juga punya UPT, punya unit pelaksana teknis di daerah, tapi tidak sebanyak PAUD Dasmen. Hanya ada 6 kalau nggak salah ya. Jadi mereka memang fokus sesuai dengan namanya ya, GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan.
mereka fokus untuk meningkatkan kapasitas SDM di sekolah, yaitu kepala sekolah, pengawas, penilik, dan guru gitu. Jadi kalau ada masalahnya berhubungan dengan SDM sekolah, itu ke UPT GTK. Tapi kalau masalahnya tadi yang Bu Popi bilang ada hubungannya dengan dukungan dari daerah, itu ke UPT-nya Podasmen, seperti itu. Jadi Kang Fedi, ini gimana? Gambaran besarnya sehingga kami tuh sangat paham siapa yang mengerjakan apa. Baik, jadi salah satu mekanisme yang kita lakukan untuk supaya program sekolah penggerak ini bisa berhasil itu kan tepat waktu ya, tepat anggaran dan sesuai dengan target yang diinginkan. Itu ada, mohon maaf nih istilah asing ya, PMO, Program Management Office. Tapi kita sudah Indonesiakan kok, namanya jadi Pokja Manajemen, naon Bu? Pokja Manajemen Operasional. Jadi tetap sama PMO singkatannya, tapi dibuat lebih Indonesia lah, Pokja Manajemen Operasional. Jadi dalam PMO tersebut kita berbagi peran, ada level sekolah. Level pertama yang paling dasar tentunya di sekolah. Jadi seluruh sekolah itu akan melakukan evaluasi capaian mereka seperti apa, hambatan mereka alami apa gitu ya. Dan di situ ada peranannya UPT GTK untuk mendampingi SDM sekolah tadi. Iya. Apabila ada hambatan-hambatan yang menurut level sekolah tidak bisa diselesaikan, itu akan dieskalasi ke level daerah. Ada kabupaten kota, ada provinsi. Tentunya itu digawangi oleh UPT Podasmen karena mereka yang bertanggung jawab untuk sebagai partnernya Pemda ya. Di situ juga ada UPT GTK juga yang lebih tahu dengan detail masalah apa yang dialami oleh sekolah penggerak yang didampingi. Nanti di level daerah akan ada diskusi, akan ada pertemuan dengan dinas pendidikan setempat untuk membahas hambatan apa yang bisa diselesaikan oleh daerah. Yang berikutnya, apabila ada juga persoalan di sekolah penggerak tersebut yang tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, yang terakhir itu PMO di level pusat, di level Kemdikbudristek. Jadi akan dieskalasi hambatan-hambatan yang memang di Pemda pun angkat tangan gitu ya, perlu bantuan, perlu dukungan dari pusat. Dan setelah itu tidak ada lagi, di pusat mesti sudah putus. Jadi harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, sekolah itu ketika punya hambatan dalam melakukan transformasi menjadi sekolah penggerak, itu dukungannya langsung dari Pemda nggak bisa langsung dari pusat supaya bulan depan itu sudah selesai masalahnya, tidak berlarut-larut. Ini adalah program kolaborasi yang luar biasa ya, maksudnya kolaborasi antara Pemda dengan pusat, dan di pusatnya pun kolaborasi antar dirjen, tidak hanya sendiri-sendiri. Jadi antara GTK, Podasmen, Balitbang, Sekjen itu bergandengan tangan untuk mensukseskan program ini. Ya, seperti itu. Nah, di lapangan sendiri Teh Popi, bagaimana? Nah, jadi gini, kita di UPT itu masing-masing ada yang ditugaskan. Jadi misalnya di Jawa Barat di PSP Angkatan Pertama itu ada 8 kabupaten kota, maka tim PMO kami itu ada yang bertanggung jawab di setiap kabupaten kota. Nah, karena nanti kan seperti yang tadi Pak Fedi sampaikan bahwa mereka itu ada tim PMO di sekolah itu kan harus mengadakan pertemuan. Kemudian nanti di daerah, di kabupaten kota mengadakan pertemuan. Nah, tugasnya yang paling utama adalah kan ada kebijakan dari pusat. Nah, ini kan kadang perlu diterjemahkan atau supaya pemahamannya tuh benar-benar. Jadi kalau ada kebijakan, kita mulai yuk sama-sama lihat perencanaannya seperti apa. Termasuk di dalamnya mitigasi resiko. Kalau terjadi ini seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan sampai pada pelaporan. Nah, tim PMO yang dari UPT itu terjun bersama-sama. Nanti akan membahas seperti yang disampaikan. Kita upayakan, kita itu karena konsultatif ya harus mencari solusi. Ya. Tidak selalu ini tidak bisa diputuskan, harus ke ekskalasi ke atas. Diupayakan sebisa mungkin, dikonsultasikan, dikasih jalan keluar, didiskusikan. Dan yang paling penting ini harus ada ownership dari Pemda. Jadi tidak selalu kita yang memberikan arahan dan lain sebagainya. Nah, jika misalnya masalahnya betul-betul tidak bisa, baru kita naikkan ke atas. Nah, itu pun masalah yang diketemukan itu apa kendalanya.
Kalau dikaitkan dengan SDM, tentu bukan UPT, LPMP dan PP PAUD, karena itu urusannya dengan GTK. Tapi kalau misalnya, oh ternyata di sekolah ini tidak ada jaringan, ya. Tentu, Wi-Fi nggak bisa Wi-Fi. Gimana mau digitalisasi? Nggak mungkin, gitu nggak ya. mungkin. Nah itu kan urusannya bukan urusan SDM. Betul. Nah kita bantu, coba dengan dinasnya seperti apa. Kalau bisa dengan dinas, atau mungkin di sana ada semacam ada kominfonya dan lain sebagainya. Jadi betul-betul diupayakan dulu, diselesaikan dulu di level yang paling bawah. Tapi kalau tidak bisa baru diangkat ke atas. Oh. Jadi sebetulnya ya Teh Popi, kalau dilihat itulah bedanya pengawas sama pendamping. Betul. Kalau misalnya pengawas adalah kayak polisi ngawasin penjahatnya udah tobat apa belum, begitu kan. Tapi kalau pendamping mau itu baby step, langkah-langkah kecil yang akan membawa menjadi sebuah langkah besar. Dan itulah critical thinking bedanya. Kan kalau orang berpikir kritis itu bukan tukang kritik. Iya, betul. Akan tetapi dia bisa melihat titik buta yang orang lain tidak lihat, dan dia tahu bagaimana cara ngerjainnya. Problem solver. Dan itulah pendamping. Bukan begitu? Dan dibiasakan yang punya masalah itu tidak boleh hanya mengeluh. Dia pun harus memberikan alternatif solusinya apa. Walaupun bukan di dia yang mengerjakan. Misalkan di sekolah gitu ya, kepala sekolahnya punya masalah tadi jaringan internet. Oke, so what? Dia harus memberikan solusi kepada UPT, kepada dinas. Menurut saya solusinya ini Pak, 1, 2, 3. Masalah mau dikerjakan atau tidak masalah lain. Tapi jangan hanya mengeluh, tapi harus juga memberikan solusinya juga. Termasuk UPT waktu eskalasi ke pusat. Waktu mereka merasa tidak bisa, mereka di-encourage untuk memberikan solusi-solusinya apa yang bisa diusulkan ke pusat. Jadi nggak main-main dong untuk urusan mencari pendamping ini. Udah kayak menikah ya, nggak main-main. Pendamping itu kriterianya itu mesti betul-betul, karena seperti yang dibilang, dia mesti memberikan feedback balik kemungkinan-kemungkinan. Sekarang kenapa mesti ada pendampingan? Kenapa harus ada pendampingan? Ya namanya manusia ya. Kita contoh ke anak kita aja. Anak kita mau belajar berenang, mau belajar sepeda, tidak bisa dikasih teori, dilatih dalam classroom ataupun apa. Kemudian ketika dia naik sepeda atau berenang ditinggal, nggak bisa. Jadi benar-benar harus didampingi. Ada daerah yang memang cepat sekali mengerti, mandiri, baru sekali 2 kali diajarin langsung bisa naik sepeda dengan lancar. Ada anak yang mesti dipegangin dulu, jatuh sedikit, setelah itu baru bisa. Ada yang bahkan lebih lama dari itu. Jadi makanya asimetris itu di situ. Kita nggak boleh menyamaratakan persoalan dan kemampuan dari mulai anak, sekolah maupun daerah. Kalau begitu siapa saja? Tadi kan Teh Popi udah menyampaikan ya Kang. Jadi siapa saja nih komponen yang dapat menjadi pelatih ahli misalnya atau pendamping misalnya? Pelatih ahli itu kan pendamping yang di sekolah ya, untuk mendampingi kepala sekolah dan komite pembelajaran istilahnya. Nah, yang bisa jadi pendamping itu atau jadi pelatih ahli adalah tentunya yang punya pengalaman untuk mendampingi di bidang pendidikan ya, terutama dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Saya bisa nggak? Jadi dosen bukan? Bukan. Praktisi atau konsultan pendidikan bukan? Bukan. Nggak boleh. Belum, nggak punya latar belakang ini nggak bisa. Jadi punya latar belakang pendidikan kayak akademisi ya, dosen. Atau dia itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau guru, tapi dari sekolah yang punya pengalaman membuat kurikulum internasional atau secara mandiri. Kemudian Widya Iswara itu adalah jabatan fungsional yang ada di UPT, yang memang tugasnya itu mendidik, mengajar dan melatih. Widya Iswara, kemudian tadi ya praktisi atau konsultan, tapi harus punya pengalaman mendampingi dalam sektor pendidikan, seperti itu. Baik, paham. Unsur-unsur pelatih ahli, dosen, lalu apa lagi? Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, gitu ya. Kemudian praktisi atau konsultan pendidikan di situ. Nah, itu semua yang aktif atau yang pensiunan juga boleh, silahkan mendaftar. Dari yang kepala sekolah pensiun, terus pengawas, penilik, silahkan. Iya, silakan Teh Popi buat menambahkan di lapangan.
Kalau di lapangan kita dari UPT itu kan PMO. Nah, PMO juga sama, dipilih juga, diseleksi juga. Hanya diseleksi dari orang dalam, ke substansi bagaimana proses pembelajaran, tapi kami itu bagaimana dinas nanti melakukan advokasi, melakukan pendampingan dan melihat apa yang terjadi, apakah program berjalan lancar. Tadi ada permasalahan, apa yang harus bisa diselesaikan di dalam atau harus mungkin ke bupatinya atau ke kepala dinasnya. Jadi kita lebih ke arah mendampingi agar program itu berjalan dengan baik dan lancar. Tapi tentu saja walaupun demikian PMO juga harus tahu apa itu perencanaan berbasis data, apa itu pembelajaran paradigma baru, karena bagaimana kita bisa melakukan pendampingan kalau kita tidak menguasai hal itu. Tapi bukan ranah kita untuk menyentuh guru-gurunya. Betul. Jadi kayak Kang Fedi bilang, gimana mungkin mengajarkan sesuatu yang dia sendiri tidak menguasai. Jadi kriteria seperti itu kan? Ya. Harus begitu. Oke, baik. Proses pemilihannya bagaimana? Ada tes tertentu yang mesti dilakukan? Ada. Jadi tentu mendaftar dulu ya. Daftar. Terus ada dua tahap seleksi. Seleksi tahap 1 itu esai gitu ya. Oh, bikin esai. Bikin esai. Tertulis ya. Kemudian setelah lulus seleksi 1 jangan senang dulu, ada seleksi keduanya. Ada wawancara dan simulasi pelatihan. Jadi yang pertama itu teori dan dokumentasi, yang kedua itu benar-benar dilihat emang benar bisa nggak melakukan apa yang diklaim di ijazahnya ataupun di sertifikatnya itu. Setelah itu akan ada namanya pembekalan, dilatih. Selama hampir sebulan penuh itu dilatih si calon pelatih ahli ini. Baru setelah itu ditetapkan yang lulus. Seperti itu. Dan syaratnya jelas mesti warga negara Indonesia ya. Nggak boleh orang bule, nggak boleh. Nggak boleh misalnya dari komunitas tertentu di luar negeri mau menjadi pendamping konsultatif. Nggak bisa. Harus warga negara Indonesia. Dengan alasan? Ya ini kan Indonesia. Apalagi kalau orang bule nanti bingung dia bahasanya, belum lagi budayanya gitu. Kemudian waktu daftar minimum usianya sudah 30 tahun. Gitu ya. Kemudian yang penting nih kompetensi nih, pengalaman mendampingi sama kenapa? Pengalaman mendampingi sama karakternya dia nih yang inovatif, kreatif, solution oriented tadi, terus komit. Terus jangan lupa dia tuh harus mau ditugaskan mengunjungi sekolah walaupun di tempat terpencil sekalipun. Nggak boleh ngeluh walaupun perjalanan sulit. Iya, mereka harus komit. Nanti akan ditugaskan berapa kali untuk mengunjungi sekolah, mereka harus mau ditugaskan ke sana. Karena untuk mendampingi tidak bisa secara online, mesti tatap muka. Iya, ada campur tatap mukanya. Baik, Teh Popi, kalau begitu tes psikologi mesti mengetahui sisi psikologis level emosi dia mesti kudu selalu sehat dong begitu. Sebagai seorang pendamping, jangan dia level emosinya negatif. Bahkan disampaikan persyaratan karakter yang harus dimiliki. Karena mungkin saya menambahkan sedikit kenapa tidak boleh orang asing, karena kita kan ingin membentuk pelajar profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Itu betul ya. Kalau untuk tim PMO itu memang ada, bahkan saya pikir di pelatih ahli juga sama. Karakter yang harus dimiliki, karena kita kan nanti tugasnya itu mendampingi, mengadvokasi, jangan sampai iyalah dinas bilang ini sulit, oh iyalah sulit lah, sudahlah. Nggak bisa, seorang PMO itu harus memiliki motivasi yang tinggi, harus ya keterampilan abad 21 pastilah, critical thinking, creativity, innovation, kolaborasi, karena tidak bisa bekerja sendiri. PMO-nya jago, kalau tidak bisa menyampaikan, tidak bisa berkolaborasi, berarti itu tidak akan bisa dilaksanakan. Jadi ada karakter-karakter yang positif semuanya ya Pak Fedi yang harus dikuasai oleh seorang PMO. Ya semuanya itu harus dikuasai. Jadi kita terjun itu dengan tentu saja kita harus bisa mendengarkan, jangan terlalu mendominir. Bagaimana istilahnya kan kita ini akan membujuk
agar orang mau, agar Berubah orang paradigma. ya mindsetnya bagaimana menjadi agen perubahan. Nah, jadi karakter-karakter positif itu harus dikuasai dan itu termasuk salah satu persyaratan dan salah satu penilaian juga. Teh Popi, orang boleh punya banyak teori, boleh punya banyak grand design yang sangat luar biasa, tapi yang menggerakkan seseorang adalah kisah inspiratif yang mungkin Teh Popi bisa bagikan dan dia merasa terasa sekali dampak perubahannya. Silakan Teh Popi. Betul. Jadi yang penting sebenarnya adalah dari diri sendiri, ya. Karena kita dicecoki apapun, kalau kita tidak ada niat untuk menjadi agen perubahan, bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk berubah? Ya. Nah, kita di sini UPT ini kan memiliki tanggung jawab untuk bagaimana di provinsi yang ada di bawah kewenangan kita ini untuk mensukseskan program ini. Karena program ini kan bukan hanya kementerian, ini kan seluruh Indonesia kita ingin menghasilkan sangat mulia sebenarnya, ingin menghasilkan profil pelajar Pancasila itu hebat sekali kalau 6 elemen itu dikuasai. Iya. Nah, tentu saja kita harus memberikan semangat kepada Pemda, dan alhamdulillah sih banyak mereka ini kan untuk dipilih menjadi pelaksana PSP angkatan 1, angkatan 2, mereka itu kan termasuk dalam ini juga penilaian ya. Dan mereka tuh banyak yang ingin. Ada yang aduh saya kok nggak kebagian angkatan 1, angkatan 2. Dan itu alhamdulillah itu sudah menunjukkan bahwa Pemda kita ini sudah aware. Oh, ini program bagus, ingin masa depan anak-anak ini bagus. Itu sudah bagus. Nah, tapi kembali tadi masalah ada yang mau dan mampu. Wah, kalau semua seperti itu sudah tidak ada masalah. Tapi ada yang mau tapi tidak mampu, itu kan masih bisa dididik ya. Asal jangan sulit-sulit banget lah. Yang paling repot itu sudah tidak mau dan tidak mampu. Nah, karena itu kan artinya nanti dia semacam ditunjuk. Nah, kalau sudah ditunjuk itu akan berat. Nah, tapi mudah-mudahan dengan semangat dan nanti akan kelihatan. Sekarang aja setelah ada seleksi yang kedua sudah waduh banyak semangat. Dan yang paling penting di sini karena yang dipilih ini kepala sekolah, jadi kunci utama adalah kepala sekolahnya. Ya, itu. Dan mudah-mudahan kepala sekolah ini bisa meyakinkan timnya, karena kalau kepala sekolah bergerak sendiri juga agak sulit, karena agen perubahannya itu kan bukan hanya di unsur kepala sekolah, tapi memang yang pertama dipilih kepala sekolah. Jadi dia nanti harus bisa memahami dan mengoptimalkan. Ada pelatih ahli untuk masalah proses pembelajaran, ada tim PMO untuk masalah-masalah yang di luar itu. Jadi sama-sama harus kolaborasi dan sama-sama harus mengetahui perannya apa, kolaborasi seperti apa yang diharapkan, sehingga masing-masing tahu peran dan kewenangannya, sehingga kompak, sinergi, insya Allah bisa sukses. Jadi kalau misalnya dilihat memang semangat itu menular ya, ayah, bunda, dan juga sobat PAUD semuanya. Jadi itu saya selalu mengatakan kayak Pygmalion effect gitu loh. Kalau saya melihat orang semangat, saya kesetrum jadi ikut bersemangat. Karena saya jadi bersemangat, orang yang tadi ngasih semangat jadi tambah bersemangat lagi. Itulah yang seperti yang disampaikan oleh Kang Fedi tadi, bahwa dari pusat juga akan semakin semangat. Kalau misalnya melihat yang skup paling kecil yaitu sekolah sangat bersemangat untuk melakukan perubahan seperti cerita inspiratif yang disampaikan oleh Teh Popi tadi. Ulah ngeluh aja begitu. Mungkin kalau bisa tambahkan Sanas, kisah inspiratif yang real, mungkin saya mundur dulu ya. Jadi program sekolah penggerak ini nggak tiba-tiba muncul. Ini benar-benar dari hasil observasi dan analisis yang mendalam. Kita benchmarking ke banyak program yang sudah kita anggap berhasil dari penggiat-penggiat pendidikan yang memang skopnya nggak nasional, skopnya itu skop lokal gitu ya, hanya kabupaten tertentu, provinsi tertentu, tapi nggak apa-apa. Itu masalah scale out ya. Yang penting waktu ada hasil meningkat kualitas belajar siswa yang diintervensi oleh sekelompok organisasi tersebut gitu. Nah contohnya ada satu sekolah yang kepala sekolahnya itu mau berubah dan tidak dianggap sebelah mata lah gitu ya, sekolahnya jelek, kondisinya maksudnya. Terus
pola sekolahnya masih sangat muda. Tapi dengan dia berkomitmen, dengan dia bisa menjadi pemimpin yang baik dan akhirnya bisa mendorong perubahan di sekolah itu, akhirnya sekolahnya berubah menjadi baik sekali. Dan tetangga-tetangganya sekolah yang lain yang mencemooh sebelumnya, yang pesimis sebelumnya menjadi tertarik, kok kamu bisa ya gitu. Kalau kamu bisa berarti saya bisa. Artinya di sekolah penggerak ini kita ingin begitu juga. Jadi yang terakhir yang kita inginkan, kalau kita hanya menuruti program ini 2.500 jadi 10.000, 10.000 jadi 20.000. Padahal sekolah kita tuh banyak, ratusan ribu. Kapan nyampenya, tahun berapa nyampenya. Nah itu adalah pengimbasan tadi. Oke lah, pasti banyak orang yang menonton, menunggu, bahkan ada yang pesimis. It's okay, pasti ada. Tapi kita buktikan aja, ketika di sebelahnya sekolah penggeraknya berhasil, anak muridnya menjadi baik, kondisi sekolahnya membaik, dan dia pasti akan pengen juga seperti itu. Mudah-mudahan dengan begitu pengimbasannya akan menjadi lebih, multiplier efeknya lebih banyak. Dan itulah harapan dari Kang Fedi, bukan? Iya, betul. Terhadap program ini dan sebagai pendamping yang konsultatif dan juga asimetris, ini kan harapannya adalah mempercepat, karena kalau misalnya hanya bergantung kepada pemerintah itu orangnya tidak banyak. Iya, betul. Maka dibutuhkan adalah kolaborasi dari masyarakat untuk yang mempunyai niat baik. Satu kalimat penguat untuk penonton Pautpedia. Akang dulu. Saya dulu. Ya. Kalimat penguat ya. Ya, jadi kita sukses itu bukan dihitung dari berapa keberhasilan kita, tapi berapa kali kita gagal, tapi berapa banyak kita lebih banyak bangunnya daripada gagalnya. Jadi persisten aja, jangan pernah menyerah. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan masalah yang lebih besar daripada yang bisa dihandle oleh kita. Kita yakinkan itu, insya Allah pendidikan di Indonesia bisa maju. Kita mewariskan sekolah-sekolah atau institusi yang bisa mengubah manusia-manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju ke depannya. Amin. 76 tahun Indonesia merdeka, bahwa menyongsong era keemasan, saya sangat percaya. Kang Fedi percaya? Percaya, harus percaya. Kalau nggak percaya nggak akan kejadian. Betul, karena kalau kita nggak percaya, itu nggak akan kejadian. Jadilah pribadi yang inspiratif. Apakah itu guru, kepala sekolah, atau siapapun yang memberikan inspirasi bagi orang. Konon katanya, saya lupa namanya, kalau guru yang hanya menjelaskan, oh saya sudah bisa menjelaskan, itu adalah guru yang biasa-biasa saja. Guru yang mensimulasikan adalah guru yang hebat. Tapi yang the greatest one adalah guru yang bisa memberikan inspirasi. Betul. Nah, bagaimana kita bisa memberikan inspirasi agar murid kita hebat, atau siapapun menjadi hebat kalau kita tidak belajar. Jadi belajarlah sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Apalagi sekarang teknologi begitu pesat. Kalau kita merasa saya sudah cukup, saya sudah memberikan yang terbaik, itu belum. Betul. Jadi kita sebagai individu, sebagai guru, sebagai kepala sekolah terus menerus belajar. Itu saja. Selamat belajar. Selamat belajar, karena kita semua adalah pelajar. Dan kita mesti menjadi pembelajar yang baik, begitu ya. Pelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat. Nuhun pisan, terima kasih banyak. Terima kasih. Kang Fedi luar biasa, dan ini menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa untuk semua Tepopis awet sehat. Dan selalu menjadi pendamping yang inspiratif sehingga semua orang mau bergerak bersama. Ayah, bunda, dan juga sobat PAUD semuanya, demikian tayangan episode kali ini. Semoga bisa mencerahkan, mendidik, dan memberdayakan kita semua, dan membawa perbaikan untuk dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya perkembangan karakter anak bangsa. Jangan lupa like dan subscribe. Udah? Belum? Ya udah sekarang. Jangan lupa juga kasih tahu sama yang lain untuk like dan subscribe, sehingga bisa ada bel yang kleneng-kleneng, jadi tahu kalau ada episode baru di tayangan kami ini. Juga Anda follow kanal sosial media dari Pautpedia. Saya akan tutup dengan kalimat seperti ini. Jika kita menginginkan buah hati kita menjadi orang hebat, maka kita sebagai orang yang lahir lebih dahulu, maka kita mesti banyak membaca dan belajar.
apapun yang kita dapat jangan ditelan sendiri. Karena itu tidak akan membuat kita menjadi lebih ahli dalam ilmu tersebut. Bagikan kepada mereka yang belum tercerahkan. Saya Syahnas Haq undur diri. Salam Pautpedia. Sampai jumpa.